Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membedah mengenai ideologi Soekarno di dalam membangun persatuan bangsa yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Leake. Usaha untuk menciptakan persatuan bangsa telah disusun pula dengan daya upaya menciptakan suatu sintesis ideologi. Dalam menjalankan upaya-upaya terdapat beberapa langkah yang jelas. Ketika ia merumuskan nasionalisme Islam dan Marxisme, ia pada dasarnya memaksudkan sebagai suatu strategi. Menghadapi kekuasaan kolonialisme Belanda adalah sesuatu yang wajar dan sederhana jika kaum komunis dan golongan Islam harus menyusun barisan kekuatan dan bekerja sama di bawah panji-panji nasionalisme. Dari pemikiran usaha kerjasama ini ia tersentuh oleh harapan kemungkinan bisa dipersatukannya berbagai aliran keyakinan yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu keterpaduan yang dapat diterima dengan jalan saling memberi karena tidak ada lagi pilihan lain. Dalam hal ini Soekarno merasa tidak akan mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah dirinya sendiri. Pendiriannya sekaligus berpegang kepada berbagai macam pandangan dunia. Siapa Soekarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Ia bertanya dalam suatu tulisannya pada tahun 1941 yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri. Pembaca-pembaca Soekarno adalah campuran dari semua isme-isme itu. Ucapan ini sering diulanginya dalam beberapa kesempatan lain kemudian. Saya jadikan diri saya tempat bertemunya semua aliran ideologi. Saya telah campur dan campur ideologi-ideologi ini sehingga akhirnya menjadi Soekarno yang sekarang. Pidato tentang Pancasila pada tahun 1945 menampilkan pendirian yang paling padat dan terpadu dalam usaha mempersatukan nasionalisme, peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sifat perdamaian dan kebersamaan hasil penggaliannya diungkapkan dalam kesimpulan akhir bahwa kelima prinsip dasar Pancasila itu dapat diperas menjadi tiga: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tiga ini diperas menjadi satu prinsip dasar kehidupan rakyat Indonesia, yaitu gotong royong. Yang menarik perhatian ialah ketika pembicaraan berkisar persatuan bangsa, dasar pikiran Soekarno bertolak dari penghalang-penghalang persatuan yang tidak ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan kelas, tetapi oleh kesetiaan masing-masing suku pada kebiasaan adat lembaganya dan oleh aliran-aliran keyakinan dan budaya yang saling bertentangan. Dengan perspektif begini, maka mudahlah baginya menempatkan diri sebagai pemersatu bangsa. Apabila ia mengemukakan pemikirannya dalam bentuk pembagian kelas-kelas masyarakat seperti tani, buruh proletar, atau pedagang pengusaha, maka ini hanya menarik keperluan segolongan masyarakat mencari dukungan pada satu golongan untuk dipertentangkan dengan golongan yang lain. Tetapi karena ia melihat bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kaum marhen, maka pemikirannya dapat menarik sekaligus semua golongan masyarakat yang didasarkan pada sintesis persatuannya, mempersatukan semua golongan-golongan kesukuan, semua agama, dan semua keyakinan filsafat sosial.
Meskipun sifatnya sederhana, konsep Marhenisme adalah suatu pandangan yang penting karena konsep ini mengungkapkan satu segi khusus dari masyarakat Indonesia, bahwa perbedaan kelas bukanlah sumber perpecahan dalam susunan pergaulan hidup bangsa ini. Terlepas dari nilai kebenarannya yang sah, konsepsi Marhenisme telah mempertajam pemahamannya tentang suatu Indonesia yang berbeda-beda kebudayaan tetapi satu dalam perjuangan besar bersama di bawah kepemimpinannya. Nasionalisme dengan warna anti barat yang dicapai dengan membangkitkan kesadaran massa, kampanye yang dilancarkan untuk persatuan. Semua gagasan ini telah mapan dalam pikirannya pada akhir tahun 30-an. Perubahan pikiran yang datang kemudian untuk sebagian besar nampaknya hanya merupakan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah-ubah. Sesungguhnya yang paling menonjol dari pemikiran politik Soekarno adalah tema pokok tetap sama. Terkadang memang ada perubahan dalam penekanan dan terjadi perumusan kembali tentang satu dua masalah tertentu seperti mengenai gagasan Partai Massa pada tahun 1920-an telah sekaligus menjadi Partai Massa tambahan kepeloporan pada permulaan tahun 1930-an. Tetapi dalam proses selanjutnya pada tahun-tahun kemudian kelihatannya pokok pikiran Soekarno tetap bertahan. Ketika menyerang demokrasi liberal sebagai aliran yang bersifat memecah dan menyatakan bahwa cara Indonesia untuk mencapai keputusan adalah lewat suatu musyawarah dan pimpinan, ia sebenarnya masih terlibat dalam pemikiran tentang masalah persatuan bangsa. Demokrasi kita bukanlah gelanggang pertempuran dari pikiran-pikiran yang saling bermusuhan, katanya dalam pidato 17 Agustus 1960. Demokrasi kita tidak lain tidak bukan adalah mengusahakan persatuan untuk menghimpun segala fond and fokus, segala modal dan tenaga. Pada permulaan tahun 1960-an ketika ia memperkenalkan akronim baru Nasakom sebagai lambang persatuan antara nasionalisme, agama dan komunisme, ia sebenarnya menghidupkan kembali pemikirannya pada tahun 1926 bahwa kepentingan kaum nasionalis Islam dan Marxis dapat sama dan cocok satu sama lain. Demikian juga dengan pemikiran tentang kepribadian bangsa yang menjadi barang jualan sehari-hari setelah tahun 1957, meskipun sifat sebenarnya dari kepribadian ini tidak pernah diperjelas. Sekilas lintas, pemikiran tentang kepribadian bangsa Indonesia ini tampaknya seperti suatu unsur baru dalam pemikirannya. Sesungguhnya ini hanya suatu pencerminan dari kekhawatiran yang baru. Pada tahun 1920-an ia yakin akan adanya suatu bangsa Indonesia dan pada waktu itu tidak merasakan pentingnya suatu identitas bangsa yang khusus. Pada pertengahan tahun 1950-an ia meragukan apakah kekhususan identitas ini memang tidak ada, dan keraguan ini wajar sebab ia khawatir dengan perembesan pengaruh kebudayaan asing secara besar-besaran. Ia pun mempunyai tanggapan yang lebih jelas mengenai sifat persatuan bangsa yang sulit ini dan menghadapi rintangan-rintangan praktis dalam mempertahankan persatuan ini. Tetapi pada kedua jangka waktu itu, tahun 1920-an dan tahun 1950-an, gagasan kebangsaan berada dalam pusat perhatian dan pemikirannya meskipun bahasa yang dipergunakan berlain-lainan. Demikianlah sekilas upaya Soekarno dalam
membangun ideologi asli Indonesia dan mempersatukan bangsa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.